Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5a. Saya bacakan untuk kita semua. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu Yesus menegur jemaat di gereja Efesus melalui Yohanes karena mereka mulai meninggalkan kasih mula-mula. Ciri khas jemaat di gereja Efesus ini yaitu mereka sangat cinta Tuhan. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang ada di sekitar mereka, ajaran-ajaran sesat. Mereka sangat selektif memilih ajaran-ajaran mana yang benar, yang sungguh-sungguh dari Kristus Yesus. Dan mereka pada waktu itu dipuji oleh Tuhan Yesus bahwa mereka sangat-sangat sering melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka bahkan sangat luar biasa ketika mengikut Kristus sampai rela menderita, mengalami berbagai macam kesulitan. Mereka tetap tegar di dalam iman mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi pada akhirnya mereka runtuh dalam iman mereka. Mereka mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka mulai meninggalkan semangat mereka yang mula-mula. Sehingga pada waktu itu melalui Yohanes, Yesus menegur mereka untuk balik kepada iman dan kasih mereka yang mula-mula. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan setiap kita, biasanya kasih mula-mula itu akan terlihat ketika di awal. Baik itu di dalam hubungan pacaran, ikatan pernikahan, atau mungkin yang baru dapat pekerjaan, atau mungkin juga yang baru melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Mereka sangat semangat, menggebu-gebu dalam melakukan semuanya, tidak mudah putus asa. Mereka benar-benar getol dalam melakukan baik itu pekerjaan, pelayanan, ataupun hubungan yang tadi saya katakan. Nah, tetapi kasih mula-mula ini, semangat mereka ini akan mulai rontok, akan mulai turun ketika realita kehidupan tidak seperti yang mereka bayangkan. Ketika mulai ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, ketika mungkin bahkan mereka semakin sibuk, disibukkan dengan banyak hal urusan dunia ini, sehingga mulai menggeser semangat mereka yang mula-mula, ataupun juga kenyamanan-kenyamanan hidup. Ya, mereka sudah diberkati, mereka sudah mapan, mereka sudah sangat nyaman, posisi mereka enak, berkat mereka banyak. Pada akhirnya mulai justru semangatnya untuk melayani mulai tidak ada lagi, tidak ada waktu lagi buat Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, masih ada kesempatan. Ya, di abad ini, di hari-hari ini, juga semakin banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Banyak tipu muslihat iblis yang seakan-akan itu suatu kebenaran, tetapi ternyata itu menggeser iman kita dari Tuhan Yesus. Maka mari kita berhati-hati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita jaga terus kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan Yesus. Kita jaga itu dengan kita merenungkan firman Tuhan, rajin bersaat teduh, kita terus memuji menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan pernah tinggalkan doa-doa kita yang merupakan nafas hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Dalam kesulitan apapun, jangan pernah ragukan penyertaan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mudah rontok imanmu, jangan mudah turun semangatmu, dan jangan mudah hilang kasihmu yang mula-mula. Mari saya mengajak setiap kita, ingat kembali saat-saat awal kita melayani Tuhan, mungkin saat-saat awal kita pada waktu itu terlibat pelayanan di gereja, kita begitu semangat. Sekarang kita seperti apa? Mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, mungkin kita mulai melupakan pelayanan-pelayanan, mungkin kita mulai menarik diri, tidak terlibat lagi dalam aktivitas-aktivitas pelayanan di gereja kita. Entah itu karena kesibukan, entah itu karena masalah, entah itu karena kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, kita lupa pada sang sumber berkat itu. Mari sekali lagi
Ingatlah kasih yang mula-mula, tetap jaga komitmenmu, jaga semangatmu di dalam Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita didapati Tuhan dalam kesetiaan yang tetap. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami, menasihatin kami, untuk kami kembali mengingat kasih kami kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa ketika kami saat ini mulai jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kami jatuh dalam berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tarik kami kembali kepadamu Tuhan. Biarlah kami kembali fokus kepada salib Kristus. Kembali kami memandang kepada Tuhan. Kembali kami setia beribadah. Kembali kami setia berdoa. Kembali kami setia merenungkan firman-Mu. Kembali kami setia bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu. Kuatkan dalam setiap pergumulan yang ada. Dan tetap percaya bahwa Tuhan yang baik itu tetap senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.